Bukankah kita ditolong, kita diberikan rezeki gara-gara orang yang lemah yang ada bersama kita? Betul nggak? Ada toko material, gede banget hadirin. Yang bikin maju siapa hadirin? Kuli-kulinya hadirin, betul nggak tuh? Yang manggul-manggul semen ke ganggang, yang dorong-dorong gerobak, ya nggak nih? Yang naikin pasir, nurunin pasir hadirin. Kalau tukangnya nggak ada, mohon maaf, kulinya nggak ada hadirin. Mau nggak bosnya manggul-manggul semen hadirin? Nggak ada hadirin. Cuman kadang-kadang di toko material yang punya toko marah-marah mulu, ada nggak tuh? Ya kan? Seolah-olah kulinya bukan manusia hadirin. Ya nggak? Mohon maaf ya, digoblok-goblokin kadang-kadang, goblok banget lu. Coba seandainya itu kulinya pada berhenti hadirin, nggak mau kerja, bangkrut hadirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati, dan yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Asy-Syarif, para asatizah, para guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini tepat tanggal 1 Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bilang bulan Maulid ya. Bulan kelahiran Nabi, kita bergembira, ya kan? Gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini materi judulnya uang dapat merubah orang. Tapi saya mau cerita dulu tentang ada seorang yang sangat bergembira saat itu dengan kelahiran Nabi, yaitu salah seorang paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, tapi lebih populer dengan nama Abu Lahab karena bayi yang lahir ini masih keluarganya, ya kan? Yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya Abu Lahab, dia punya budak perempuan. Nama budaknya Thuwaibah al-Aslamiyah. Dimerdekakan. Kenapa dimerdekakan? Saking gembira gitu. Kan orang kalau gembira suka di kita kan traktir makan gitu kan. Ini di Asy-Syarif sih kalau lagi gembira di sini luar biasa. Sate apaan aja di sini ada. Kalau lagi nggak PSBB. Ini Abdullah Abu Lahab, saking girangnya keponakannya lahir, dia punya budak perempuan. Siapa namanya? Thuwaibah al-Aslamiyah, dimerdekakan. Tapi disuruh nyusuin Muhammad. Maka siapakah wanita pertama yang menyusui Nabi sebelum Halimah? Thuwaibah al-Aslamiyah. Beberapa hari baru kemudian disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi saking girangnya dia merdekakan budaknya. Ada seorang penyair mengatakan begini, idza kana hadza kafiran, jika seandainya si kafir ini wa tabbat siyadahu fil jahimi mukhalladan, yang hidupnya bakalan kekal di neraka. Kan Abu Lahab dia tidak beriman, kekal di neraka. Idza kana hadza kafiran, seandainya si kafir ini saja wa tabbat siyadahu fil jahimi mukhallada, dan dia akan kekal di neraka. Allah firmankan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Seandainya si kafir ini saja yang kekal di neraka, diriwayatkan bahwa
anna kullal itsnaini yukhaffaf anhu sururu bi Ahmad. Setiap hari Senin ada riwayat mengatakan hukumannya diringankan gara-gara dia pernah gembira gara-gara kelahiran Nabi SAW. Famazannu billadzi tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana dengan kita semua yang hadir pada pagi hari ini yang sepanjang umur kita bergembira dengan kelahiran Nabi dan kemudian insya Allah beriman kepada beliau. Betul nggak? Istilahnya Abu Lahab yang gembira cuman sehari doangan diampunin hukumannya setiap hari Senin. Apalagi dengan kita yang sepanjang umur kita bergembira dengan kelahiran Nabi dan insya Allah kita hidup dan wafat dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka nih bulan kelahiran Nabi kita bergembira, betul nggak nih? Diam aja hadirin, gembira nggak nih? Umat manusia kini bergembira karena Rasul. Nggak ada yang bisa ya, saya doangan yang bisa. Umat manusia kini bergembira, betul nggak tuh? Karena Rasul terakhir telah tiba. Na 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 na. Gitu ya. Itu syair karya Pak Taufik Ismail, ya kan? Yang menggambarkan tentang kegembiraan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita pun bergembira. Ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Kalau budaya orang Arab tuh, budaya orang Arab biasanya pas bulan kayak begini nih, bulan Maulid, orang suka bagiin coklat, bagiin permen gitu, ya kan? Jadi di masjid-masjid itu di orang-orang bagiin tanda dia bergembira gitu, gembira. Ini hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan-kapan kita bahas, bulan depan dah. Baik, pagi ini kita ngomongin uang dapat merubah orang. Uang dapat merubah orang. Di sampul fotokopian kita ini bermula dari peribahasa orang Arab. Orang Arab mengatakan al-fulus tughayyirun nufus. Al-fulus tughayyirun nufus. Ghayyara yughayyiru merubah. Fulus uang. Al-fulus tughayyirun nufus. Uang bisa merubah orang. Orang yang katakanlah dulu baik-baik saja sekarang jadi berubah, jadi agak-agak belagu gitu, ada nggak? Ya kan? Jadi lain gitu, ya nggak? Sejak kapan dia begitu? Pas punya duit tak, gitu. Jalanan juga lain, hadirin, ya nggak tuh? Ngambang, ya nggak? Ngomongnya juga lain, ada nggak tuh? Lain hadirin. Main ke rumah kita kasih minuman teh, maaf ya bang, saya nggak biasa minum teh begini, batuk saya. Ciela. Saya kalau minum teh dari Singapura. Ya elah. Uhuy. Ada nggak orang yang berubah begitu tuh? Ada. Dia udah nggak bisa lagi makan beli bakso di lingkungan kita. Sih kalau beli bakso gini apa ya? Suka serak gitu. Waduh, udah lain. Al-fulus tughayyirun nufus. Sebelum kita lihat kitabnya atau slide-nya, ada cerita. Dufina rajulun kalban fi maqabiril muslimin. Ada seorang laki-laki menguburkan seekor anjing yang mati di kuburan orang Islam. Ini pemakaman muslim. Ada seekor anjing mati dikuburin di kuburan orang Islam. Tentu warga kampung marah nggak nih? Marah. Masa anjing dikuburin di kuburan orang Islam? Ngadu ke pengadilan. Hakim, dibawa nih orang. Ini orang kurang asem Pak Hakim, nggak punya akhlak. Masa anjing mati dikuburin di kuburan orang Islam? Kata hakim, mana orangnya? Ini Pak Hakim. Ditanya sama hakim, kamu benar melakukan demikian? Betul Pak Hakim. Kenapa kamu nguburin anjing di kuburan orang Islam? Begini Pak Hakim, itu anjing sebelum meninggal berwasiat. Ingat, kata anjing dia pengen kalau mati dikuburin di situ. Kamu jangan ngeledek saya, kata hakim. Mana ada kamu anjing berwasiat, macem-macem kamu. Tunggu sabar Pak Hakim, sabar. Ini anjing juga berwasiat agar saya ngasih duit ke Pak Hakim 1000 dinar. Kata hakim, oh begitu. Dia mulai mikir-mikir. Oh begitu tuh anjingnya gitu. Kan orang pada kaget. Hakim, kok jadi lembek begini nih? Ya, enggak, tunggu. Saya lagi mikir.
Ini jangan-jangan saudaranya anjing Ashabul Kahfi nih katanya. Ini anjing baik, ini anjing soleh, ini anjing soleh katanya. Anjing soleh, anjing baik gitu. Inti ceritanya adalah orang berubah gara-gara uang. Hadirin, al-fulus tughayyirun nufus. Uang bisa berubah orang. Yang dulu galak jadi nggak galak. Yang nggak boleh jadi boleh. Bapak nggak boleh dagang di sini. Kok dia boleh? Oh dia lain. Ternyata yang ono bayar hadirin, ya nggak tuh? Ah jadi masalah dah gitu. Bapak yang ini nggak boleh begini, ini begini, nggak boleh bangun rumah di sini, ini, ya kan? Yang ini begini. Ah, yang jadi ada peribahasa mengatakan al-fulus tughayyirun nufus. Baik, di dalam Al-Quran di sampul fotokopian kita nih di layar kita juga surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Ini jadi bahan pengajian kita. Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7 sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Shadaqallahul azim. Ada yang masih megang fotokopiannya? Kalau ada silakan dikasih ke belakangnya kalau masih ada. Silakan Bapak Ibu sekalian menjaga jarak, duduk di tempat yang telah disediakan menyesuaikan dengan saf yang diatur oleh DKM. Jadi ayat ini mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kalla innal insana layatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu layatgha, cenderung togho. Apa itu togho? Melampaui batas. Toghut itu kan orang yang melampaui batas gitu. Bisa juga bermakna sombong, tidak bisa diatur, atau sebaliknya maunya ngatur-ngatur. Kenapa hadirin? Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahus taghna, manakala dia merasa cukup, manakala dia merasa ghani. Apa ghani? Ghani kaya artinya, ya kan? Ghani merasa kaya, ya kan? Ar-ra'ahus taghna, manusia cenderung togho, jadi sombong, sulit diatur, maunya ngatur, nggak mau mendengar, gitu kan? Bahkan berubah. Kapan terjadi? Ar-ra'ahus taghna, manakala dia sudah merasa cukup, punya harta, ghani, merasa kaya. Dirin. Ini tentu tidak semua orang, Orang yang kaya tetap baik ada nggak? Banyak juga. Nih contoh jamaah, nih jamaah Asyarif, amin. Ya kan, meskipun pangkat dan kedudukannya hebat-hebat tapi tetap tawadu. Tapi ada juga orang yang pas punya pangkat berubah. Ya enggak? Pas punya kedudukan berubah, punya duit berubah, punya ini berubah, ya kan? Baik, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda. Apa kata baginda Nabi? Qala Rasulullah SAW dari sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya masing-masing. Dan ujian yang menimpa umatku, ujian apaan? Harta. Ujian harta. Ini Nabi yang ngomong nih, Nabi nggak mungkin bohong. Kan kalau pada zaman Nabi Lut alaihissalam, ujiannya laki-laki senang dengan laki-laki, LGBT, ya enggak tuh? Pokoknya kalau udah laki-laki dikit, langsung diserang, serbu, ya kan? Nah zaman kita nih, zaman umat Nabi Muhammad, beliau yang mengatakan di antara fitnah yang akan menimpa umatku fitnah harta. Maksudnya orang bisa berubah gara-gara harta. Saya mohon maaf nih, semoga ibu-ibu jangan marah ya Bu. Ada istri yang menjadi sulit diatur oleh suaminya. Cuman gara-gara istri punya penghasilan lebih banyak dari suami. Ada nggak zaman sekarang istri penghasilan lebih banyak dari suami? Ada nggak? Mungkin suaminya kena PHK, lagi zaman corona, ada nggak nih? Sementara istrinya usaha online, ada nggak Dirin?
Dia usaha mengalami kemajuan. Ada nggak nih? Kemarin dagang pinggir jalan, sekarang tengah jalan hadirin. Udah semakin maju gitu kan. Sampai jalanan dipakai buat dagang. Suaminya nggak punya penghasilan, istrinya duitnya banyak. Suaminya kasih nasihat, istriku tolong dong kamu kalau pergi jangan sering-sering. Mas kamu jangan ngatur-ngatur aku deh. Ini rumah siapa yang bayar tiap bulan? Udah bosan makan nasi apa? Waduh. Ya enggak? Kalau nggak ada aku mas, siapa yang bayar cicilan mobil? Ini listrik, mau gelap rumah? Waduh. Bukan begitu deh, tapi kan diam. Waduh gitu hadirin. Ya enggak? Itu istri yang tidak ngaji di Asyarif. Ingat. Kalau istri yang ngaji di Asyarif dia tetap walaupun duitnya banyak nggak sombong, ya nggak nih? Saya punya anak perempuan, saya bilang sama anak saya, suatu saat kamu nikah, kamu punya suami kamu bekerja, seandainya kamu bekerja juga, mungkin kamu punya penghasilan, mungkin lebih banyak dari suami, tetap taat pada suami. Jangan sombong, gitu maksudnya. Tentu ini tidak semuanya, namun ini kecenderungan. Allah yang mengatakan kalla innal insana layatghut. Manusia cenderung jadi sombong. Kapan? Ar-ra'ahu staghna, manakala dia merasa ghani, merasa kaya. Minumnya udah lain, makannya lain, hadirin. Ya, kemarin makan ayam sepotong-sepotong. Oh, sekarang makan ayam satu. Oh, gitu kan. Hidup-hidup gitu kan. Gitu. Ya kan orang tuh katanya makanan tergantung status sosial, ya nggak tuh. Kalau orang mohon maaf susah banget kan, hari ini makan apa enggak ya, gitu katanya. Kayaan dikit, hari ini makan apaan ya, gitu Dirin. Kayaan lagi, hari ini makan di mana ya, gitu Dirin. Kayaan lagi, siapa yang kita makan ya, gitu Dirin. Jadi tuh orang tuh, jadi yang dimakan tuh berubah gitu ya nggak. Kalau miskin banget, dia masih mikir ntar makan apa enggak ya, gitu Dirin. Udah gajinya naikkan dikit kan, ya ntar makan apaan nih, ya nggak. Makan ayam apa daging, kayaan dikit tadi jangan nih, kita makan restoran mana nih, ya enggak, itu naik, makin kaya, siapa yang kita makan sekarang? Nah kita ini, nah jadi mungkin ini tidak semuanya sekali lagi, tapi kecenderungan, bukan lampu merah, lampu kuning ya, warning nih. Allah bilangin kita agar jangan sampai mungkin insya Allah suatu saat kita kaya raya, amin, ya kan? Jangan sombong, gitu maksudnya. Kayak bilang tadi sama anak saya perempuan saya kan, kamu ntar punya suami, mungkin kerja, mungkin punya penghasilan lebih banyak dari suami, tetap aja istri taat pada suaminya. Walaupun kalau masing-masing kerja, masing-masing memegang hartanya, suami kerja duitnya buat suami, istri kerja duitnya buat istri. Bedanya suami kalau kerja wajib menafkahi keluarganya, kalau istri kerja tidak wajib menafkahi keluarganya. Suami punya duit makan sendirian, istri nggak dibagi, dosa nggak Dirin? Dosa. Istri punya duit makan sendirian, suami nggak dibagi, dosa nggak? Enggak, cuman tega banget, gitu, tega banget ya. Mas mau makan somai, beli sonogi, gitu. Dia nggak dosa, cuman tega banget. Nanti kalau bicara hukum yang menafkahi di rumah tangga siapa? Suami. Mau istrinya kaya, mau istrinya miskin, pengantin lama, pengantin baru, mau istrinya kerja, mau nganggur, suami menafkahi istrinya, gitu tuh. Jadi menafkahi istri tidak pakai syarat. Saya ditanya Ustadz, manakah yang lebih harus dinafkahi, ibu atau istri? Istri. Kenapa? Menafkahi istri nggak pakai syarat. Asal dia istri kita, wajib dinafkahi. Kalau ibu, kita nafkahi pakai syarat. Syarat yang pertama, kalau ibu kita tidak ada yang menafkahi. Tapi kalau ibu kita masih punya suami, itu ayah kita, siapakah yang menafkahi ibu? Ayah. Kalau ayah nggak bisa, siapa yang menafkahi? Anak-anaknya. Itu pun kalau anaknya sanggup. Ya nggak Dirin? Kalau anaknya nggak sanggup, tidak wajib. Maka menafkahi orang lain pakai syarat dan ketentuan berlaku. Tapi menafkahi istri nggak pakai syarat. Asal nih perempuan istri kita, wajib diapain? Kasih nafkah. Nafkah yang wajib ada 4. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan. Yang primer nih. Handphone nggak termasuk, nggak termasuk. Jadi kata istri, Ustadz saya ngadepin HP sama suami, nggak apa-apa bu, nggak wajib. Nggak wajib. Ustadz saya sama suami nggak diajak umroh, nggak apa-apa, nggak wajib. Yang wajib cuma 4. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan.
Jadi kalau ini istrinya dikasih makan, jangan suaminya makan, istrinya kelaparan, menggelepar gitu kan, nggak boleh, dosa. Suaminya beli baju, istrinya nggak pakai baju, nggak boleh, dosa, nggak boleh. Wajib. Kesehatan, kalau sakit bawa ke rumah sakit. Standar nafkah, standar siapa? Istri apa suami? Suami. Istri ngikutin suaminya, bukan suami ngikutin istrinya. Istrinya orang kaya banget, suaminya sederhana, maka istrinya ngapain? Ngikutin suaminya. Suaminya kaya, istri sedang, hadirin, maka istrinya ngapain? Ngikutin begitu. Jadi standar siapa nih? Suami. Suami kalau sakit dikerokin, bininya orang kaya sakit dikerokin. Datang mertua, kok anak saya dikerokin? Saya begini bu, kalau sakit bu dikerokin. Ya Allah, anak saya kalau sakit rumah sakit ini bintang 1, kelas 1 gitu kan. Itu ya anak ibu kan, suami saya kan jadi istri saya gitu. Maka standar nafkah ngikutin suami. Baik, kita kembali, intinya istri atau sebaliknya, suami jangan mentang-mentang punya duit jadi berubah. Ada nggak bu? Ada. Suami saya tat dulu waktu masih karyawan biasa, masih makan di rumah tat, jarang marah-marah. Sekarang pas gajinya naik, punya pangkat di kantor, jarang pulang. Kalau pulang marah-marah mulu. Ada nggak tuh? Ini hati-hati hadirin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Artinya, manakala kemenangan datang, pertolongan datang, kemenangan datang, betul nggak tuh? Pada zaman Nabi Muhammad penaklukan kota Mekah, engkau lihat orang berbondong-bondong masuk Islam, betul nggak tuh? Hari ini kalau Allah nolongin kita bisnis, karir, maju, berkembang, betul nggak? Di saat berkembang, sukses, menang, apakah yang Allah suruh? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih yang banyak, istighfar yang banyak. Apa maksudnya? Kalau lagi kaya, lagi naik, lagi sukses, harus meningkatkan aktivitas spiritual supaya seimbang. Karena manakala kita menang hadirin, ibarat bisnis, orang berbondong-bondong mungkin jadi klien kita, ya nggak nih? Semua tuh bisnis naik hadirin. Allah nyuruh ngapain? Bertasbih yang banyak, istighfar yang banyak. Kenapa? Kemenangan, kesuksesan punya efek samping, betul nggak? Ada side effect sebuah kemenangan. Apakah itu? Munculnya kesombongan. Suami karir lagi naik nih, ada nggak yang jadi berubah? Jadi berubah, marah-marah mulu, Ustadz. Dulu suami saya jarang marah-marah, Tat. Sekarang sejak dia ini, waduh, marah-marah mulu, Tat. Ngerasa istrinya nggak bisa menghasilkan uang, ya kan? Suaminya ngerasa sekarang, ya hadirin nih, marah-marah, salah dikit, sayur kurang garam, apaan nih? Enggak kurang garam, mau gue ceraiin lu. Waduh, kurang garam doang kan kita ceraiin. Ingat. Suaminya marah-marah mulu. Ingat nih para suami, kalla innal insana layat, cenderung manusia jadi sombong, Maka sering saya bilang para suami, kalau merasa karir nggak naik-naik, bapak nih, Pak Ustadz, saya kenapa ya tadi? Saya kerja jungkir balik, Tat. Untung masih balik, kalau jungkir dong ngebahaya tuh nih. Saya jungkir balik Pak Ustadz, kok karir nggak naik-naik ya Pak Ustadz? Saya tanya, saya bilang gini, Bapak tanyain istrinya doanya apaan? Jangan-jangan doa istrinya, ya Allah suamiku cukup, ya Allah udah cukup, ya Allah udah segitu. Aku tahu kelakuannya, ya Allah cukup udah. Dia makin tinggi ngaco, ya Allah cukup udah. Maka suami mandek hadirin, udah nggak naik-naik, dikabulin doa istrinya. Maka siapapun kita, suami istri, mungkin suaminya makin berkibar, ya nggak nih, makin hebat. Ya kan? Atau sebaliknya istrinya, siapapun yang naik gitu kan, jangan merasa sombong. Ingat ayat ini, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus. Pokoknya kalau kita lihat teman kita yang dulu teman kantor bareng sama saya Pak Ustadz, kerja bareng, niti karir bareng, cuman kebetulan dia nasibnya bagus, ada nggak tuh? Sekarang dia punya ruang sendiri, ini sendiri, kita ketemu, bang, lu jangan manggil gua bang, bapak manggil gua. Ingat, lu kalau mau jangan ketok pintu dulu dong, janjian sama sekretaris gua. Berubah, hadirin, berubah. Baik, fitnah yang paling besar kata Nabi, fitnah harta. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di halaman 1, apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan,
Bukan kemiskinan yang aku takutkan terhadap kalian, kata Nabi. Walakinni akhsha an tubsatud dunya alaikum. Yang aku khawatirkan pintu dunia dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk kalian. Fatanafasuha kama basatot ala man kana qablakum. Sebagaimana dulu pernah Allah buka untuk umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Dan kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang zaman dulu juga berlomba-lomba mengejar dunia. Fa'ahlakathum kama fatuhlikukum kama ahlakathum. Dan dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dulu dunia pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi kata Nabi, kalau kamu miskin sih aku nggak takut, yang aku khawatirkan kalau kamu kaya, gitu. Jadi ada orang sukses manakala mendapatkan ujian kesulitan, dan tidak sukses manakala mendapatkan ujian kesenangan. Betul nggak hadirin? Lagi susah, itu orang biasanya sabar. Begitu menang, naik hadirin, nah berubah. Uang bisa merubah orang. Al-fulus tughayyirun nufus. Ada anak, dia pernah saya bilang di sini, ini di layar kita nih. Fitnah terbesar adalah manakala di halaman 2. Fitnah terbesar adalah manakala seorang merasa pantas, merasa layak, merasa pantas untuk sombong, merasa pantas untuk memangku sebuah jabatan, merasa pantas untuk dihormati, merasa pantas untuk berkuasa, merasa pantas untuk ngatur-ngatur, merasa pantas untuk sebuah tugas yang berat. Ada orang yang merasa pantas sombong. Gua sih sombong juga pantas, ya enggak? Gua ganteng, ya enggak? Gua kaya lagi. Nah lu udah susah, ya enggak? Jelek lagi mau sombong apaan lu? Ada orang begitu, ada orang begitu tuh. Dalam hati nih, gua sih sombong juga pantas. Orang gua kaya, orang batuk ngeluarin duit, ngeluarin duit, ya kan? Ya kan? Orang kadang begitu tuh. Ada orang merasa tidak pantas duduk di belakang. Dia tuh maunya kalau acara duduknya selalu di depan, duduk spesial hadirin. Ingat, dia merasa nggak pantas kalau minumnya pakai air mineral di gelas. Dia pantasnya air mineral galon. Ingat tuh hadirin. Ingat. Ini apa nih panitia? Masa air gelas, air mineral di gelas saya? Kagak pantas lah saya. Saya punya galon. Ingat tuh. Kalau bisa drum, ingat, gitu. Ada orang merasa begitu, dia kalau ada acara duduk di paling belakang gitu, ya kan, dia nongol-nongol pengen dilihat hadirin, pengen dipanggil gitu. Ya, biasa aja hadirin, sahabat Nabi itu Rasulullah SAW dan para sahabat kalau duduk satu majelis duduk di mana tempat yang kosong. Kebetulan datang belakangan, ya duduk di mana aja yang kosong hadirin. Karena ada orang yang merasa pantasnya duduk di depan gitu. Dia kalau di belakang nggak pantas hadirin. Ya, jadi dia kadang maksa-maksain. Ada orang yang merasa, saya sih sombong juga pantas, saya mah dihormatin juga pantas, begitu tuh. Itu bahaya dan fitnah tuh, fitnah dan namanya ujian. Ujian manakala orang merasa pantas, saya sih jadi ketua pantas. Saya sih jadi ini pantas, orang saya sekolah di sekolah saya tinggi, lantai 18 hadirin. Ya kan? Dia sekolahnya tinggi hadirin, di gedung paling tinggi. Gitu. Ada orang ngerasa, ada nggak ngerasa gitu tuh? Jadi dia ngerasa bahwa ente sih di sini juga pantas, orang ente sekolah juga di sini, gua kan sekolahnya jauh gitu. Jadi gitu kadang-kadang itu penyakit, ada itu penyakitnya. Jadi penyakit manakala orang merasa pantas dihormati. Saya ini anggota DPR, ya enggak? Pantas dong saya dihormatin gitu hadirin. Masa saya duduk di bawah, di atas dong saya gitu semuanya. Saya ini pejabat hadirin. Masa saya pejabat duduknya di ubin, termasuk angin saya, gitu hadirin. Artinya ada sebagian orang, ada nggak merasa begitu tuh, ya kan? Ada orang yang namanya ujian, fitnah terbesar dalam hidup kita seseorang manakala dia merasa pantas. Maka siapapun kita tawadu, rendah hati, ya kan? Seperti Rasulullah SAW. Jadi kita pernah susah, sekarang susah, biasa aja hadirin. Maka tadi kata Nabi, kalau kalian miskin sih aku nggak khawatir. Yang aku khawatir kalau kalian kaya, pintu dunia dibuka, berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang dulu berlomba-lomba, dan kalian akan binasa
sebagaimana orang dulu juga pernah binasa. Tadi saya bilang ada seorang anak. Kita baca dulu ayat ini. Di halaman 2, enggak ada di sini ya. Di halaman 2 Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 27. Surat Asy-Syura ayat 27. Yang dapat silakan ikutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Jika Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sungguh Dia Allah Maha mengetahui keadaan hambanya. Ini ayat maksudnya begini. Ada di antara manusia yang kalau Allah lapangkan rezekinya, dia menjadi melampaui batas, maka Allah berikan rezeki sesuai dengan kadarnya. Allah Maha tahu dengan keadaan kita. Betul nggak tuh? Kita hadirin mungkin ya, saya mohon maaf, saya dah hadirin. Kenapa Allah mungkin katakanlah saya dikasih tampang begini apa adanya hadirin ya enggak? Mungkin kalau saya cakep banget saya mancung hadirin, tinggi 2 meter, ya enggak? Hidung mancung kayak betet, ya enggak? Muka ganteng, saya enggak ngajar hadirin, ya enggak? Duit banyak, nongkrong Pondok Indah, ya enggak tuh? Ustadz siapa ya? Enggak, kayaknya Ustadz Saron, rasanya belum pernah berjumpa kita. Kita hadirin. Sombong banget, ambil air ember seguyur air ember. Jadi kenapa Allah berikan pada kita rezeki seperti sekarang? Bisa jadi cara Allah menjaga kita hadirin. Cara Allah menjaga kita, Allah berikan pada kita rezeki yang seperti kita punya sekarang. Dengan rezeki yang Allah berikan kita menjadi baik gitu. Karena kata Allah ada sebagian manusia walau basatallahu rizqa li ibadihi, ada orang kalau rezekinya lapang menjadi melampaui batas. Maka kata Allah, aku berikan seukuran yang aku tahu. Di ujung ayat innahu biibadihi khabirun basir, dengan hambanya Allah Maha tahu. Kata Nabi, ada orang yang kalau dikasih harta yang banyak dia jadi baik, dikurangin dikit jadi buruk. Ada orang yang dapat harta dikit baik, banyak dikit jadi jelek. Ada orang duitnya banyak jadi bagus, ada nggak tuh? Susah aja dikit nggak sembahyang, ada nggak hadirin tuh? Ada hadirin. Ya, tapi kalau dia lagi duitnya lagi banyak dia sholat, lagi susah jadi kita udah nggak ngaji. Atau sebaliknya, ada orang lagi susah baik, begitu kaya dikit ngaco. Maka tuh Allah kasih rezeki pada kita beda-beda, ya kan, seukuran kita masing-masing. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sempat katakan di awal tadi sepasang suami istri yang berubah sikap setelah salah seorang mendapatkan uang atau memiliki penghasilan yang bertambah. Mungkin suaminya yang bertambah, mungkin istrinya jadi berubah. Ada seorang anak menjadi sombong, tinggi hati karena merasa mampu, kaya raya. Ada anak mentang-mentang tiap bulan udah bisa ngasih uang ibunya, tiap bulan ngasih duit 200.000. Ada nggak nih? Sekarang ibunya kasih nasihat nggak didengerin hadirin. Mentang-mentang udah bisa ngasih uang ke ibunya berapa nih? Iya sekian, ya nggak nih? Ibunya kasih nasihat nggak dengerin. Nah kamu tuh mama jangan ngasatin aku dah. Siapa sih yang bayar listrik tiap bulan? Mau gelap rumah, ya kan? Ini kalau aku nggak beliin beras tiap bulan nggak bisa makan mama. Siapa sih ngasih duit? Ya Allah hadirin, belagu banget, ada nggak nih? Sombong hadirin, nggak boleh kita begitu. Mentang-mentang itu anak bisa ngasih uang ke ibunya cuma 100.000, 200, 300, gopek hadirin, udah ngatur ibunya, ada nggak tuh? Dibilangin nggak mau hadirin, ngambek. Ingat nih ayat, kalla innal insana layatghaw. Manusia memang cenderung melampaui batas. Di sebuah pengajian ibu-ibu, majlis taklim ibu-ibu, jalan-jalan keluar kota ke Anyer hadirin, nyewa bis. Masing-masing anggota pengajian nyumbang dah saweran minimal 50.000. Ada yang satu kursi, ini satu kursi 100.000. Kalau yang nggak sanggup 50.000. Yang nggak sanggup banget nggak bayar nggak apa-apa dah hadirin. Di antara jamaah ada yang paling kaya hadirin, yang paling kaya nyumbang 2 juta hadirin. Ini enggak?
Yang nyumbang 2 juta biasanya duduknya di mana hadirin? Belakang supir. Kata yang bayar gocap nih, Pir ada yang mengencing Pir, kata yang 2 juta langsung Pir terus. Yang gocap yang mau kencing nahan-nahan hadirin. Gitu. Yang gratis pura-pura tidur belakang, yang gratis pura-pura tidur aja. Gue nggak ngomong dah, gue nggak bayar, gue diam aja dah. Gitu hadirin. Biasanya hadirin biasanya. Tapi bukan di Asyarif. Asyarif nggak ada. Nggak ada jalan-jalan gitu maksudnya. Ntar kalau udah corona udah selesai. Tentu tidak semuanya gitu. Begini maksud saya. Jadilah kita orang yang meskipun kita nyumbang paling besar, tapi kita biasa-biasa aja hadirin gitu. Di keluarga besar kita, kadang-kadang ibu kita kan mungkin tergolong dianggap anak yang sering ngasih uang ke ibu kita. Kalau saudara susah kita tolongin, sehingga dianggap kita yang paling baik lah. Sehingga kadang-kadang kalau acara arisan keluarga, selalu kita yang ditanya, bulan depan arisan tanggal berapa? Tanyain dia nih tanggal berapa, lu nggak bisa yang lain aja dah gitu. Enggak, lu kan yang punya duit. Kita bilang enggak, meskipun saya nyumbang biasa aja dah, nggak usah gitu. Karena kadang-kadang mungkin ibu kita ya nih, orang tua kita selalu nganggap kita yang nyumbang gedean selalu diminta pendapatnya. Bayangkan ada orang yang katakanlah kontribusinya besar, dia punya kelebihan banyak, tapi orangnya tawadu. Bagus kan ini? Mudah-mudahan itu kita hadirin, amin. Gak ada yang amin bapak-bapak. Lagi punya masalah apa di rumah? Kata bahwa pas banget nih Pak Ustadz, saya kadang acara arisan keluarga begitu Pak Ustadz. Ya enggak? Yang ditanyain, yang ngomong dia mulu, mentang-mentang duitnya banyak. Ya enggak? Yang lain datang pakai motor, dia pakai mobil, dia mulu tanyain Pak Ustadz. Ingat, yang lain kadang gitu tuh hadirin. Maka kita nih minimal kita bukan ngomongin siapa-siapa, ngomongin kita sendiri ya. Kalau kebetulan kita dianggap orang yang punya banyak kelebihan, biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja, meskipun mungkin kita nyumbang paling gede, kita berkontribusi paling besar, biasa aja lah. Ingat ayat ini, Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal, kita tempel di otak kita nih. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus, manusia cenderung sombong manakala merasa mampu. Tadi ada suami yang jadi berubah gara-gara pangkatnya naik. Ada istri yang sulit diatur gara-gara penghasilan lebih banyak dari suaminya. Ada anak yang gak bisa dibilangin sama orang tua gara-gara udah bisa ngasih duit tiap bulan sekian. Ada teman kita yang jadi berubah sekarang cuman gara-gara duit. Jadi memang kadang uang tuh bisa merubah orang. Ada cerita di dalam kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu ringkasan, ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Diringkas jadi Minhajul Qasidin. Diringkas lagi jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ada cerita, ada riwayat begini. Ada syajaratun tu'badu min dunillah. Di salah satu kampung ada pohonan gede disembah-sembah sama orang. Disembah-sembah ini pohonan. Lalu ada seorang ustadz, katakan lagi ada orang yang soleh, anak muda, merasa wah ini gak beres nih. Masa orang nyembah pohonan, bukan nyembah Allah. Ini harus ditebang nih pohonan. Diambil kampak, diambil gergaji, dia berangkat. Mau ngapain? Mau tebang nih pohon. Kenapa? Syirik. Dia berangkat dengan penuh semangat. Di tengah jalan, dalam kitab itu tuh Minhajul Qasidin, dia ketemu setan dalam wujud manusia. Setan dalam wujud, ditanya, aina turid, mau kemana kamu? Balik kemana oi? Oh gitu. Gitu kan, kumaha, sehat gitu kan. Mau kemana lo? Oh, ini setan Betawi kayaknya nih. Mau kemana lo? Gue mau tebang tuh pohonan. Itu pohonan orang sembah-sembah gitu kan. Syirik. Begini bang, enggak. Emang kalau orang nyembah pohonan abang rugi? Kenapa enggak ada ruginya? Karena nyembah orang. Berarti orang menyembah itu pohon atau kerugian abang apaan? Bodoh amat, pokoknya ini syirik, harus diberantas. Masa orang nyembah pohonan? Begini bang, tunggu, kata setan nih. Gini bang, saya usul, abang jangan tebang tuh pohonan, ya enggak? Imbalannya tiap pagi di bawah bantal ada duit 2 dinar. Pokoknya jangan tebang tuh pohonan, imbalannya ada duit. Kamu jangan bohong, ya gimana? Apa jaminannya? Saya jaminannya. Anak muda dengar duit mulai berubah hadirin. Oke,
itu kan saya nggak tebang. Besok paginya singkat dia bangun tidur, dibuka bantal, ada duit 2 dinar. Tiap hari begitu hadirin. Tiap dia bangun tidur, dibuka bantal, ada duit 2 di bawah bantal. Begitu beberapa hari. Berlanjut kemudian, beberapa waktu kemudian, satu pagi dibangun tidur, dibuka, nggak ada duit hadirin. Wah, dibohongin gua nih. Ya enggak? Ya kan, katanya ada duit 2 dinar, diambil lagi gergaji, ambil kampak, ya enggak nih? Kemudian dia mau tebang tuh pohonan, orang syirik. Ketemu lagi setan yang kemarin, wujudnya setan tuh katanya. Ya enggak? Mau kemana kamu? Saya mau tebang tuh pohonan. Disembah-sembah orang, syirik, dosa, bohong. Kamu mau nebang bukan gara-gara itu syirik. Kamu mau nebang cuman gara-gara nggak ada duit 2 dinar. Kemarin kamu datang pertama kali benar-benar karena Allah. Benar-benar ingin menebang itu pohonan karena syirik. Dan aku tidak bisa mengalahkan kamu, kata setan. Kemudian aku tipu kamu dengan 2 dinar. Dan kamu terima itu. Dan sekarang kamu datang lagi, kamu marah-marah. Bukan karena syirik, tapi karena 2 dinar nggak ada lagi. Dan sekarang aku bisa kalahkan kamu. Dalam cerita itu, dalam kitab Minhaj Qasid, dia berantem sama setan. Dibanting, dicekek hadirin. Kata setan, hari ini aku sudah bisa mengalahkan kamu dengan 2 dinar. Hari ini banyak orang yang berubah cuman gara-gara 2 dinar hadirin. Betul nggak nih? Ya kan? Dulu teriak-teriak begitu kan, teriak-teriak. Dulu idealis hadirin. Sekarang realistis. Yang dipikirin real hadirin, real. Yang ini. Dulu idealis, sekarang realistis. Yang dipikirin real hadirin. Ada real aman gitu tuh. Artinya kenapa jadi begitu ya? Kata setan, aku sudah tipu kamu dengan 2 dinar. Dan berapa banyak orang yang hari ini duit bisa merubah orang hadirin. Cuman gara-gara 2 dinar semuanya berubah. Betul nggak nih? Ya kan? Dulu benar-benar ingin menebang pohonan karena syirik hadirin. Ya kan? Pohonan kemusyrikan. Sekarang dia tidak bisa menebang lagi. Kalaupun dia teriak-teriak, dia marah-marah, bukan lagi karena Allah. Karena nggak ada 2 dinar. Dan kata setan, aku sudah kuasai kamu. Inilah kata Nabi, fitnah yang paling besar menimpa umatku, fitnah harta. Hadirin rahimakumullah. Di sebuah riwayat ada seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saya mau cerita, tidak ada fotokopian kita, di layar ada nih. Jadi yang cerita anaknya namanya Mus'ab. Mus'ab bercerita, satu hari ayahku Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kan orang kaya. Sa'ad bin dia orang kaya. Ini yang cerita anaknya sendiri, terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis Bukhari Muslim. Kata anaknya, kata Mus'ab, ro'a Sa'dun anna lahu fadlun ala man dunahu. Satu hari ayahku merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Ya kan? Mungkin dia punya anak buah, punya karyawan gitu. Dia merasa sebagai pimpinan, bos, lebih ini gitu. Kemudian ditegur sama Nabi SAW. Apa teguran Nabi? Ya Sa'ad, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kita ditolong, kita diberikan rezeki gara-gara orang yang lemah yang ada bersama kita? Betul nggak? Ada toko material gede banget hadirin. Yang bikin maju siapa hadirin? Kuli-kulinya hadirin, betul nggak tuh? Yang manggul-manggul semen ke ganggang, yang dorong-dorong gerobak, ya nggak nih? Yang naikin pasir, nurunin pasir hadirin. Kalau tukangnya nggak ada, mohon maaf, kulinya nggak ada hadirin. Mau nggak bosnya manggul-manggul semen hadirin? Nggak ada hadirin. Cuman kadang-kadang di toko material yang punya toko marah-marah mulu, ada nggak tuh? Ya kan? Seolah-olah kulinya bukan manusia hadirin. Ya nggak? Mohon maaf ya, digoblok-goblokin kadang-kadang, goblok banget lu. Coba saat itu kulinya pada berhenti hadirin, nggak mau kerja, bangkrut hadirin toko material, betul nggak tuh? Ya nggak? Maka Nabi tegur Sa'ad, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kita ditolong, bukankah kita diberi rezeki, bukankah hidup kita nyaman gara-gara ada orang yang lemah yang bersama kita. Mohon maaf hadirin, jangan anggap remeh, mohon maaf, orang yang bekerja mengutin sampah hadirin, tukang kebersihan ya kan, mungkin sekarang PPSU ya,
Jangan mentang-mentang mereka bekerja digaji oleh pemerintah, oleh Pemda gitu kan, kita kemudian sembarangan gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf nih, tukang sama masih jauh hadirin, 1 kilo kita udah begini nih. Ada apa Pak? Tukang sama melewat. Dia juga orang juga hadirin, manusia juga, ya nggak nih? Nggak boleh, ya nggak nih? Nggak boleh kita menghinakan orang lain. Coba dah, tukang sampah di Jakarta perek hadirin, bahaya ya nggak nih? Numpuk sampah, mau diapain sampah? Mau ditelan sama kita hadirin? Yo bayangin kalau Lebaran Idul Fitri, tukang sampah pulang kampung hadirin, Jakarta, repot nggak nih? Repot hadirin. Maka jangan anggap remeh itu orang-orang lemah yang di sekitar kita. Hari ini karyawan, buruh, pegawai bukan beban bagi perusahaan. Harusnya mereka adalah aset perusahaan. Betul nggak tuh? Yang harus dihargai, dihormati. Nabi yang bilang, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kamu diberikan rezeki jadi gampang, hidup kamu jadi nyaman gara-gara ada orang yang lemah yang bersama kita. Hari ini musim hujan, mohon maaf, rumah kita bocor hadirin. Wah, mau dipoto nih. Rumah kita bocor hadirin. Udah Pak, belum? Lagi gaya mau terbang mungkin ini, kayak Iron Man. Ini. Rumah kita bocor hadirin nih, musim hujan ya enggak? Talang air bocor hadirin. Coba seandainya mohon maaf kita minta tolong tukang nggak mau hadirin. Siapa yang mau naik? Mau naik sendiri kita hadirin. Ya enggak? Siapa yang mau naik ke atas ya enggak tuh? Benerin genteng kita, listrik segala macam hadirin. Jangan anggap remeh orang yang lemah bersama kita. Kata Nabi, hal turzakuna wa tunsoruna illa bidu'afaikum. Maka sekali lagi, jangan pernah kita merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain, ya kan? Walaupun tadi Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Baik. Di halaman berapa nih? 4. Halaman 3 maaf. Bukan. Halaman 4. Ustadz, emangnya orang kalau udah kaya, udah makmur, nggak boleh dia menikmati, nggak boleh berubah Pak Ustadz? Dulu dia minum air biasa, sekarang dia kaya, mungkin sekarang airnya berwarna Pak Ustadz. Emang nggak boleh? Boleh hadirin, boleh nggak? Yang nggak boleh adalah sombong. Betul nggak nih? Ibu-ibu dulu mungkin duit pas-pasan, beli jilbab yang ya harganya biasalah standar. Ya nggak nih? Ada nggak jilbab yang mahal Bu, yang 1 juta? Ada nggak yang 2 juta tuh? Ada nggak jilbab yang 100.000? Yang gocap? Ada ya? Ya nggak? Mungkin dia kemarin lagi susah pakai jilbab yang murah lah, yang mungkin sekarang udah kaya jilbab 2 juta. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah sombong. Mentang-mentang jilbab mahal, begini mulu hadirin kalau ngaji. Kenapa Bu Haji? Gerah banget ya. Dia jadi berubah gitu. Kalau jalan begini-gini mulu. Ya kan? Kan makanan harganya beda-beda ya. Ada nggak roti yang mahal? Yang satunya tuh 20.000. Ada nggak hadirin? Ada roti satunya 50.000 kecil. Ada nggak hadirin tuh? Ada nggak roti yang murah? Yang 1.000 ada nggak hadirin? Ada tuh yang nggak ada tanggalnya. Yang nggak ada tanggalnya bisa tuh ya. Itu bisa tuh. Nah di roti nggak ada tanggal. Kan kalau roti mahal tanggalnya hadirin ini. Roti mahal bikin tanggal 1, habis tanggal 3. Tapi kalau roti yang 1.000, ini gara-gara tanggalnya punya, asal empuk dijual hadirin. Iya gitu. Ini mohon maaf gitu kadang-kadang. Coba itu roti yang 2.000 itu kan nggak ada tanggalnya hadirin. Ini wah masih lembek, masih enak nih. Itu dia muter-muter di warung-warung, dari warung sana pindah ke sini, dia muter sampai laku. Kali. Cuman ada nggak roti yang mahal tuh? Sekali kita gigit, nyes, langsung habis hadirin, ada nggak tuh? Gitu. Tapi biasa aja lah, biasanya hadirin. Ya enggak? Maksudnya ya roti yang begini kita makan, roti biasa aja lah, biasa. Apakah kalau udah makmur nggak boleh berubah? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah sombong gitu. Mungkin kemarin pakai jam tangan yang murah, sekarang jam tangan yang mahal hadirin. Ini biasa aja. Kemarin pakai sepeda yang murah, sekarang sepeda yang 7 juta hadirin, ada nggak tuh? Ya enggak? Gitu ya. Biasa aja lah gitu, ya kan? Kemarin ada yang cerita, Pak Ustadz, saya lagi sebal Pak Ustadz, kenapa? Dulu Pak Ustadz, saya punya sepeda, orang-orang pada touring pakai motor Pak Ustadz, saya nggak bisa ngikut, orang saya punya sepeda, akhirnya sepeda saya jual Pak Ustadz, buat kredit motor, sepeda saya buat kredit motor. Sekarang saya punya motor, orang-orang naik sepeda Pak Ustadz, brengsek banget Pak Ustadz, teman-teman saya Pak Ustadz, ya kan? Ya sekarang saya mau touring, pada naik sepeda, gua nggak bisa lagi ngikut katanya, ya kan? Saya kemarin mau beli sepeda takut udah nggak musim hadirin. Jadi begitu kadang-kadang ya nggak tuh. Jadi biasa aja lah mungkin
Kan orang kan ada nggak sepeda yang murah hadirin? Yang gope, ada nggak yang gope itu? Ada juga ya, ini kan. Yang 10 juta ada nggak tuh? Ada hadirin. Ada nggak yang 20 juta? Belum kita njot, udah jalan hadirin. Belum kita njot baru naik sepeda, udah jalan hadirin tuh. Wah, ini sepeda luar biasa, mahal. Kita gini nih, berhenti hadirin. Ada yang megangin. Gitu. Sepeda mahal. Begini maksudnya, biasa aja lah yang maksudnya gini. Ya biasa aja gitu, biasa aja hadirin, biasa aja. Karena emang tadi gini, orang kalau naik sepeda sendirian biasa, tapi kalau naik sepeda 20 orang jadi lain hadirin kadang-kadang. Iya enggak tuh? Sama naik motor juga, naik motor sendirian hadirin biasa, naik motor 20 orang lain hadirin, iya enggak tuh? 20 orang temen dia semua, ada enggak nih? Itu kadang lain. Mudah-mudahan kita biasa aja lah, biasa aja. Jadi kita mau berubah, mungkin makan jadi lebih mewah, baju lebih mahal, yang penting enggak boleh sombong, enggak boleh sombong. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, halaman 5. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun kecil hadirin. Sekali lagi yang enggak boleh adalah sombong. Kayak tadi suami istri biasa aja lah gitu, jangan berubah jadi sombong. Ada sahabat nanya di halaman 5, ya Rasulullah, di layar kita nih, ya Rasulullah, innar rajula thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Nabi, teman kita bajunya bagus terus, sendalnya bagus terus, dia sombong kan Nabi? Apakah dia sombong? Qala, kata Nabi, bukan. Sombong itu batorul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya Rasulullah, teman kita sendalnya bagus, bajunya bagus, Nabi, sombong bukan? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh indah, senang dengan yang indah-indah. Artinya gini, kalau bapak sepatunya bagus, sendalnya bagus, baju bagus, boleh nggak? Boleh, nggak sombong. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Bahkan Rasulullah mengatakan Allah senang kalau nikmat yang diberikan kelihatan di badan kita nih, di layar kita nih. Hadis riwayat Imam Tirmizi di halaman 4. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Allah senang kalau nikmat yang diberikan kepada kita kelihatan di badan kita. Kita punya duit, kerja hadirin, ada gaji. Boleh nggak sekali-kali makan enak? Boleh. Boleh nggak bapak mohon maaf beli baju yang cakepan dikit? Boleh. Boleh nggak mungkin beli sepatu yang kuatan dikit? Boleh nggak hadirin? Boleh. Ya kan? Malah Allah senang, jangan sampai duit kita banyak tapi hidup susah banget hadirin. Ada nggak tuh? Ada tuh orang duitnya banyak, pelit banget, ada nggak? Pelit banget hadirin. Ya nggak? Ada nggak orang pelit banget? Ada juga. Dosanya diminta nggak dikasih hadirin. Pak, dosa bapak buat saya, nggak? Ini dosa saya nanggung. Waduh. Ya, jadi Allah senang kalau kita punya nikmat kelihatan. Yang nggak boleh adalah sombong. Sekali lagi, ini tentu tidak semuanya. Ketika saya bilang uang merubah orang, Ustadz kok mengeneralisir? Oh, tidak semuanya. Quran juga mengatakan tidak semuanya. Ada juga banyak orang yang kehidupannya makin baik tapi tetap baik, tidak sombong. Contohnya di surat Al-Hajj ayat 41. Surat Al-Hajj ayat 41. Yang megang kopian di halaman 8. Surat Al-Hajj ayat 41 di halaman 8. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Artinya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Ada orang-orang yang kami berikan keteguhan di muka bumi. Maksudnya dia punya pangkat, punya jabatan, diberikan tamkin. Tamkin itu kekuasaan, harta yang banyak, dia punya pangkat, punya jabatan, status sosial yang baik. Ada orang-orang yang jika kami berikan padanya keteguhan, kelebihan, apakah dia lakukan? 4 perkara. Yang pertama, aqamus shalah, dia sibuk menegakkan sholat.
Yang kedua ngapain? Wa atau zakah, dia tidak lupa menunaikan zakat. Yang ketiga ngapain? Amaru bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan, wa nahau anil munkar, dan dia mencegah kemunkaran. Ada orang punya pangkat, punya jabatan. Saya pernah, kalau nggak salah setahun 2 tahun yang lalu, ramai di medsos, ada seorang GM di sebuah perusahaan gitu, bikin surat edaran kepada karyawannya atau seorang wali kota atau gubernur atau bupati. Dia bikin surat edaran kepada PNS di lingkungannya untuk melakukan sholat zuhur dan asar berjamaah di lingkungan kantor. Jadi selama ngantor, agar semua karyawannya, pegawainya, PNS di lingkungannya melaksanakan sholat zuhur. Surat edaran dari pimpinan, anak buah dengar nggak hadirin? Dengar tuh, yang datang GM hadirin. Azan zuhur, GM-nya berjamaah, anak buah hadir nggak hadirin? Hadir hadirin. Nah tuh suratnya sempat kesebarkan kan di grup WA tuh, ya kan? Begitu membaca, saya ingat ayat ini nih. Ayat jangan-jangan ini termasuk yang Allah firmankan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Ada orang yang diberikan kedudukan oleh Allah, dia sibuk ngapain? Menegakkan sholat. Bahkan dibikin surat edaran agar karyawannya, pegawainya, PNS mau mengeluarkan zakat di lingkungan tempat. Ada nggak tuh? Ya kan? Dipotong zakat 2,5%. Kalau yang nggak mau nggak apa-apa. Surat edaran dari pimpinan hadirin, dari bupati, wali kota, gubernur. Pengaruh nggak hadirin tuh? Jangan-jangan ini yang dimaksud Allah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah wa amuru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang dunia tidak merubah dia. Dunia. Sebagai penutup saya mau cerita sahabat siapa panglima perang zaman Umar bin Khattab? Khalid pada zaman Abu Bakar. Panglima perangnya adalah Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya badirin. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi Abu Ubaidah ibn Jarrah pada zaman Abu Bakar, siapakah panglima perangnya? Khalid bin Walid. Zaman Nabi, siapakah panglimanya? Nabi sendiri. Nabi sebagai pemimpin negara, pemimpin panglima perang. Pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah, panglimanya adalah Khalid bin Walid. Pada zaman Umar yang jadi khalifah, siapakah panglima perangnya? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Satu hari Abu Ubaidah bertugas di wilayah Syam. Umar sebagai khalifah mengunjungi tenda-tenda prajurit. Kemudian Umar ketemu Abu Ubaidah. Karena yang datang khalifah, kata Abu Ubaidah, ini saat makan siang. Wahai Amirul Mukminin, sekarang jam makan siang. Ini kan, kami akan menghidangkan makan siang untuk engkau. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, engkau pengennya menu prajurit atau menu panglima? Ini kan, pengennya menu panglima atau menu prajurit? Kata Umar, oh kalau menu panglima saya udah tahu, sekarang menu prajurit saya mau lihat. Coba lihat mana menu prajurit kamu. Dikeluarkanlah menu prajuritnya. Mewah hadirin. Ayam punya makanan mewah-mewah gitu. Kambing punya makanan mewah dah. Sopnya ininya semua buah-buahan. Kata Umar, Pak ini prajuritnya udah kayak gini, apalagi panglimanya hadirin. Sekarang keluarkan aku, mana makanan buat panglima. Begitu dikeluarkan cuman roti keras sama kuah sayur hadirin. Kuah doangan. Kata Umar, mana? Inilah makanan panglima gitu. Nangis Umar hadirin. Terkenal Abu Ubaidah seorang yang sangat zuhud hadirin. Umar nangis melihat betapa sederhananya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Begitu tuh. Dia pikir, wah kalau prajuritnya makan enak apalagi panglima. Ternyata panglima cuma makan roti keras sama kuah sayur doang hadirin. Masya Allah, kayak jamaah di sini nih, jamaah mewah hadirin. Ustadz air putih doang hadirin. Enggak, ini contoh doang ya, ini contoh. Ini kan mencontoh Abu Ubaidah, ya enggak, ini kan bukannya nggak mau mewah, bukan. Ini DKI nggak mau makan. Kan kalau jamaah mewah ntar habis ini, ya enggak, makan di restoran ini, ustadznya dia mencontoh Abu Ubaidah. Jadi kata DKI udah ustadznya air putih aja, kayak gitu. Zuhud. Nangis Umar, saya nangis tadi dalam nangisnya. Saya nangis, ya Allah air putih doang. Saya nangis tadi, nangis. Iya, ketua DKM ini air putih doang Pak ya. Gitu.
Jadi Umar nangis hadirin. Jadi kan Umar pikir kalau anak buahnya aja makanannya segitu enak, apalagi panglima perangnya. Umar nangis begitu ngelihat Abu Beda sekarang makan mana makanan panglima, cuman itu roti keras gitu sama kuah-kuah gitu. Nangis Umar. Beginilah makanan panglima Abu Beda Ibn Jarrah. Nangis hadirin. Inilah yang namanya dunia, jangan sampai merubah kita. Jangan sampai al-fulus tughairun nufus. Jangan sampai dunia. Jadi bukan nggak boleh, emang nggak boleh Pak Ustadz menikmati hidup. Boleh, hadirin, bagus malahan. Sekali lagi yang nggak boleh adalah kesombongan. Berubah jadi sombong, jadi galak, jadi nggak bisa diatur, jadi maunya ngatur-ngatur gitu kan. Ngerasa pantas gitu, ngerasa berhak, ngerasa begini dan sebagainya. Kira-kira demikian yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita. Sebelum kita baca doa, mungkin yang ingin berinfak silakan berinfak. Pukul 9:30 nanti ada kajian bersama Karib dengan Ustadz Hudzaifah Al-Hasmi Rabbani LC tentang fikih sirah. Dan sebelum pembacaan doa, DKM akan memberikan bantuan untuk beberapa lembaga. Kami mohon kepada Ketua DKM untuk memberikan secara simbolik bantuan untuk pesantren Mu'allaf An-Naba, kemudian pembangunan musola pesantren Yambul Quran, klinik duafa KKMB, Madrasah Tahsinul Quran, Ustadz Adam, dan ada juga beberapa bantuan COVID-19 untuk beberapa jamaah yang mungkin sudah diberikan. Silahkan dari pesantren An-Naba, perwakilannya ada? Silahkan ke depan. Jamaah yang berinfak silahkan, mudah-mudahan infaknya juga menjadi amal jariah. Sudah ya? Tambu Darian Bu Al-Quran ada? Silahkan. Pimpinan dari Ustadz Makbul, perwakilannya. Yang dari Madrasah Tahsinul Quran ada? Yang Ustadz Adam? Nggak ada ya? Baik, untuk klinik duafa KKMB secara simbolik. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih kepada DKM yang juga telah menyalurkan sebagian dana infak, sedekah, zakat dari warga dan jamaah untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan bantuan dana. Semoga ini juga menjadi amal soleh bagi kita. Baik jamaah sekalian, selanjutnya mari kita ikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita. Sebelum kita akhiri kajian kuliah duha, pukul 9:30 nanti juga akan ada kajian bersama Karib. Baik, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan buat yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang sedang punya masalah diberikan solusi atas permasalahannya. Mudah-mudahan semua kita dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna rizqan hasanan halalan tayyiban mubarakan katsiran ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram
Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang kurang baik dan kurang pantas mohon dimaafkan. Jangan lupa follow Instagram saya Syahroni Mardani. Belum naik-naik followernya hadirin nih. Silakan follow hadirin, nanti saya follow back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.